Welcome to Peng Peng Peng. Aduh. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng 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 di konten Suara Tirta. Kita akan menanggapi beberapa hal mengenai berita terbaru ya. Sebenarnya saya udah malas banget bahas ini ya, malas banget ya. Lihat aja di vlog tuh udah bahasanya kalau nggak brand lokal ya kesehatan yang lain. Kayak malas, cuman karena kontroversi dan polemik pro kontra mengenai PCR buat penerbangan, kayaknya kita harus meluruskan dulu. Dan disclaimer, ini adalah pendapat subjektif saya yang saya pelajari dari jurnal-jurnal dan sumber ilmiah dan beberapa statement ahli. Jadi saya take video ini di tanggal 26 Oktober hari Selasa dan mengomentari dan merespon dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah bahwa swab PCR itu sekarang diwajibkan untuk transportasi udara. Bisa dicek di berita ini. Jadi untuk dari Jawa dan ke Bali yang level 4 itu harus swab PCR H-2 hari untuk transportasi udara, wajib. Dan mendekati akhir tahun, Ketua KNPCI Satgas Penanganan COVID yaitu Pak Luhut mengumumkakan dua tambahan, yaitu swab PCR turun di harga Rp300.000 serta semua transportasi baik darat, udara, laut diwajibkan juga PCR tapi H-3 hari, berlaku 72 jam mendekati akhir tahun. Lalu kontroversi pun terjadi. Netizen menuduh, ya banyak publik ya, bukan netizen aja, jadi hampir sebagian publik itu menuduh bahwa ini adalah cara pembisnisan. Karena buat apa vaksin 2 kali kalau misal harus di PCR. Dan yang diserang lagi-lagi adalah tenaga kesehatan. Bisa dicek tweetnya Profesor Ahmad Zubairi. Beliau sampai seorang guru besar aja diserang, dianggap dapat komisi dari PCR. Padahal seperti kita tahu, tenaga kesehatan itu nggak ada urusan sama harga PCR. Dan nggak pernah dagang PCR. Jadi yang dagang ya tentu bukan kita, itu lab. Nah tentu orang bertanya pendapat, dan berikut pendapat saya. Saya sudah nge-tweet itu beberapa kali. Dan saya sudah bilang, berkali-kali pun saya bilang dari tahun lalu pun konsisten mengatakan bahwa swab PCR itu tidak bagus kalau dijadikan sebagai syarat administrasi. Saya sudah mengatakan ini 2020 tentang syarat PCR negatif sebagai masuk kantor, syarat PCR untuk penerbangan, syarat PCR untuk transportasi. Kenapa? Karena gini, namanya mendiagnosa orang, kita harus memakai pemeriksaan fisik, yaitu dilakukan oleh dokter, ya kan? Itu dari inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Inspeksi itu kita ngelihat, palpasi itu kita menekan, perkusi kita ngetuk kayak gini. Terus kalau auskultasi pakai stetoskop. Ditambah dengan namanya pemeriksaan penunjang. Adapun pemeriksaan penunjang itu bisa pakai X-ray, pakai X-ray, sinar X-ray, entah itu MRI, CT scan atau ronsen, atau ditambah dengan cek darah lengkap, atau kita bisa memakai pemeriksaan dahak atau pemeriksaan droplet kayak contoh swab PCR, swab antigen. Nah, setiap pemeriksaan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, biar teman-teman tahu, swab PCR itu fungsinya adalah sebagai gold standard alat diagnosa. Kenapa dari tahu? Karena itu dari penelitian yang sudah-sudah, ternyata PCR itu bisa ngecek antigen, bisa ngecek COVID ini replikasinya berapa. Jadi masih terpercaya sebagai gold standar pemeriksaan COVID-19. Dengan false positif dan false negatifnya itu paling rendah. Jadi dia sebagai alat diagnosa. Dengan catatan dia ngeceknya kalau bisa pada waktu hari ketiga sampai hari kelima gejala. Kalau di luar hari 3, hari 5 gejala, biasanya rata-rata masih negatif. Kedua, kalau swab antigen, sama-sama swab, yaitu lewat nasofaring, itu di sini, atau orofaring. Kalau swab antigen itu digunakan untuk ngecek antigen.
Jadi kalau virus ini virusnya, dia ngecek sarangnya virus, gemboknya virus, ngecek. Tapi ini tidak spesifik, hanya untuk COVID. Kalau yang mirip-mirip itu pun akan memunculkan antigen yang lain, sehingga false negatifnya dari swab antigen itu tinggi. Jadi bisa jadi dia negatif antigen, tapi bisa jadi dia itu sebenarnya positif, negatif palsu, disebutnya false negatif. Swab antigen itu sangat penting digunakan untuk screening, terutama kalau misalkan kita kontak erat. Jadi kita dari tempat merah gitu, atau tempat merah atau kontak erat, kita screening di hari pertama atau hari kelima. Tapi walaupun kita negatif, kita masih ada kemungkinan itu negatif palsu, sehingga tetap prokes. Jadi jadi sebenarnya kalau dari definisi ini aja udah kelihatan, swab antigen itu kan digunakan untuk screening. Berarti untuk penerbangan atau transportasi harusnya tuh memakai swab antigen. Kalau lingkupnya lokal, karena kan ini lokal Indonesia. Kecuali kalau dia keluar negara, contoh ke Singapura, Malaysia, Vietnam, US, yang itu tentu strain-nya beda. Itu wajib PCR, karena kita nggak tahu mutasi apa nggak. Nah kalau lokal tuh antigen. Nah terus kalau cek antibody, itu ngecek munculnya antibody COVID, itu sampai hari keberapa. Nah itu cocok kalau dicek di tempat-tempat yang vaksinasinya udah di atas 60% dosis 2. Atau yang infeksi udah pernah parah. Jadi dicek daerah tersebut, warganya sudah memiliki antibodi COVID apa belum? Kalau dapat antibodi dari vaksin atau antibodi alami. Jadi 3 tes ini tuh mempunyai fungsi masing-masing. Ditambah tes ronsen, itu ngecek apakah dia sudah sembuh COVID, tapi ternyata ada gejala pneumonia. Berarti ngecek long COVID atau enggak. Cek darah lengkap, penting juga untuk ngecek. Dia sembuh COVID, tapi ternyata limfositnya masih tinggi. Berarti masih ada aktivitas virus. Jadi setiap cek atau pemeriksaan itu penting atas instruksi dari dokter. Nah, ketika kita membuat kebijakan swab PCR sebagai syarat penerbangan di H-3 hari atau H-2 hari, ini menjadi pertanyaan. Kalau misalkan Jonathan mau ke Jakarta, mau ke Bali, ya kan dia ngecek hari ini negatif, kan berlangsung 48 hari, berlakunya 48 hari. Apakah ada jaminan Jonathan yang negatif PCR ini tidak kemana-mana? Ini pertanyaan pertama, ya kan? Apakah ada jaminan Jonathan itu hari Selasa negatif COVID, terus dia kemana-mana, clubbing misal, terus nggak copot masker, dia nggak pakai masker, terus kena droplet, ternyata pas berangkat ketularan, sampai Bali sakit, kan tetap lolos. PCR itu akan efektif kalau PCR di tempat. Contoh, kalau kamu keluar negeri, itu di bandara langsung di PCR, 15 menit jadi. Rapid PCR namanya. Nah di Indonesia kan nggak bisa kayak gitu. Kalau dijawab, ya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. PCR itu tidak mencegah penularan COVID. Yang mencegah penularan COVID adalah prokes dan HEPA filter. Kenapa? Karena sirkulasi udara buruk itu akan memutarkan droplet di dalam AC sehingga orang akan ketularan. Nah seperti kita tahu pabrik pesawat itu sirkulasi udara udah pakai HEPA filter. HEPA filter dari jurnal yang ada di sini, jurnal-jurnal sudah mengatakan bahwa HEPA filter itu sangat mengurangi aktivitas mikroorganisme termasuk virus COVID. Dan dari jurnal-jurnal mengatakan bahwa penularan di pesawat sangat rendah. Nah, kalau PCR ini digunakan untuk darat, logis. Karena dia 7 jam atau 8 jam. Tapi faktanya, apakah setiap angkutan darat pakai PCR? Mampu nggak? Nggak. Nah, kalau tidak bisa menerapkan peraturan ini di seluruh moda transportasi, lebih baik nggak usah. Menurunkan harga PCR efektif nggak? Nggak efektif loh. Menurunkan harga PCR itu sama sekali tidak efektif. Loh kenapa? Contoh, di Desember 2020, ketika harga PCR masih 950.000 sampai 1,5 juta, in fact yang terjadi adalah orang tetap nekat ke Bali. Jadi harga PCR itu bukan pengaruh atau bisa menghambat orang-orang yang ingin liburan. Yang bisa menghambat berarti apa? Ya PPKM itu sendiri. Ya berarti yang bisa menghambat itu adalah PPKM itu sendiri. Contoh, ketika kemarin PPKM level 4 diberlakukan, mobilisasi berkurang. Berarti sebenarnya yang Pak Luhut itu sebenarnya sudah tahu peraturannya itu adalah PPKM itu sendiri. Karena terbukti bahwa PPKM level 4 itu menghambat penularan COVID. Terbukti di Indonesia, bener kan? Lalu ketika sudah PPKM level 1-2, mau akhir tahun, takut gelombang 3, solusinya berarti apa? Ya bukan PCR, solusinya apa? PPKM lagi. Dan semua warga itu ngerti.
Kalau kamu PPKM, berarti COVID cuma takut di tahun baru? Enggak. Misal gini. Misal kayak gini ya. Ini banyak orang. Crowd-nya segini. Ya kan? Misalkan ada 3 kertas ini. Ya kan? 3 kertas ini harus masuk satu gang sempit. Ibaratnya 3 kertas ini mau jalan-jalan, naik satu pesawat. Naik Le Mineral. Naik ini. Numpuknya terlalu besar. Kalau misalkan kita PPKM di tanggal 15 hari itu, bisa jadi mereka akan ngundur. Ini diundur, ini tetap, yang ini majuin. Yang terjadi kita memecah crowd keramaian. Kalau keramaian itu terpecah, otomatis penularan akan berkurang. Nah, kalau semua orang pakai PCR, berapapun harganya, terus berangkat, ya nggak akan. Tetap aja mereka berangkat, ketemu semua. Satu-satunya cara untuk mencegah mobilitas di akhir tahun baru adalah memecah keramaian dengan cara balikin PPKM-nya lagi. Level 3, level 4. Apakah semua daerah Indonesia level 4? Ya enggak. Daerah-daerah yang berpotensi beresiko. Loh, datanya dari mana? Kan punya datanya. Ya kan? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, berarti PCR itu tidak bisa mencegah penularan COVID pada waktu gelombang 3. Yang mencegah gelombang 3 adalah mencegah mobilitas. Kalau sudah tahu tahun baru orang bakal party, data kotanya mana, ajak kepala daerahnya bicara, dan ketatkan lagi. Contoh, Jakarta level 4, Bali level 4, Jogja level 4, sekitaran level 2, 3. Tempat wisata, tempat hiburan malam tutup sampai jam 7. Sekarang kalau orang tahun baru kan hobinya party sama mabuk. Kalau tempat hiburan malamnya ditutup jam 7, jadi restoran mereka liburan di mana? Di rumah masing-masing kan? Free flow alkohol tapi delivery. Tapi di rumah masing-masing kan? Kalau dia mabuk di rumah, adakah COVID? Ada resikonya. Tapi rata-rata udah vaksin. Kalau 6 orang berkerumpul, penularannya ada. Tapi lebih besar mana? 6 orang yang berkerumpul, apa 600 orang yang berkerumpul di satu klub? Lebih nular yang 600 kan? Misal, Daniel niatnya tahun baru mau party di klub. Sirkulasi jelek. Ternyata PPKM. Daniel lebih pilih party di rumah sama teman-temannya 12 orang. Potensi tularnya ada. Tinggi yang mana? Tinggi kalau dia 600 orang rame-rame. Kalau ternyata syaratnya harus PCR. Kalau orang udah pengen party, pengen liburan, mau syarat apapun diterobos gak? Ya udah. Karena orang pengen party itu udah nyediain budget. Itulah sebabnya kita tuh harus mengembalikan PCR sebagai alat diagnosa. Kalau mau mencegah mobilitas di gelombang 3 di tahun baru, Natal digeser. Ya silakan geser. Tapi efektif gak? Yang terbukti efektif di Indonesia itu level PPKM yang kita sempat ketawain. Ya kan? Kayak bon cabai katanya. Tapi terbukti loh, gara-gara itu, kita sekarang lihat, ada level 4, ada level 2, ada level 1. Semua orang udah mulai membaik. Kenapa kita nggak seperti itu lagi? Saya nggak peduli bisnisnya, mau cuan silakan, tapi statement nakes cuan dari PCR itu nggak ada gunanya. Kita justru lebih enak kalau nggak ada COVID. Kenapa? Karena kita bisa melayani pasien tanpa harus beli APD, tanpa harus kuota. Sangat lucu lagi ketika sirkulasi pesawat yang tertutup pakai PCR, tapi masuk bioskop cukup dilindungin. Padahal sirkulasi buruk di mana? Lebih buruk mana pesawat sama bioskop? Bioskop. Iya, karena bioskop belum. Ya beberapa bioskop ada HEPA, tapi kalau pesawat jelas lebih bagus. Bioskop sudah penuh sekarang. Nah menurutku, udahlah. Jangan membuat kebijakan yang setengah-setengah. Saya yakin teman-teman yang sekarang memegang pejabatan itu sudah paham bahwa cara mencegah COVID adalah membatasi mobilitas. Cara membatasi mobilitas ya kita tinggal main leveling PPKM. Tinggal on off. Ya kan? Apakah COVID takut sama tahun baru? Tahun baru itu cuma 2 hari bro. Bayangin jutaan orang di 2 hari itu party. Tapi kalau kita mengetatkan mobilitas, otomatis orang ini akan tetap party, tapi di rumahnya masing-masing atau di sekitar rumahnya. Lebih mending daripada dia di satu tempat ngumpul gitu. Paham kan? Itu kalau solusiku. Itu sama aja ketika kamu razia klub. Kayak contoh, Holy Wing kena razia terus. Apakah efektif kalau kita razia Holy Wing terus? Ya orang tinggal pindah kan. Orang tinggal pindah, yang dirazia Holy Wing. Ya dia akan pindah ke Holy Wing yang lain. Dia akan pindah ke klub yang lain. Sama ya. Jadi jangan kita membuat kebijakan yang menegakkan benang basah. Saran saya, PCR itu buat diagnos, tapi buat tracing. Syarat penerbangan itu cukup antigen. Dan kita lihat sama fasilitas kesehatannya, tolong.
diperlengkap. Jadi contoh, kita udah tahu nih, kelemahan Indonesia di bulan Juli adalah apa? Tabung oksigen nggak cukup, bednya nggak cukup. Berarti kalau untuk antisipasi gelombang 3, berarti kita harus memperbanyak oksigen di bulan Desember sampai Januari, dan memperbanyak tes PCR untuk tracing, dan memperbanyak fasilitas kamar dan bed di puskesmas dan obat di puskesmas. Ya udah kan? Simpel kan sebenarnya? Mau dilakuin apa enggak? Jadi saya menghormati banget usulnya Pak Jokowi yang memurahkan PCR. Oh, itu bagus, semua orang bisa tes. Tapi lebih bagus PCR bukan buat transportasi. Mencegah COVID adalah dengan mobilitas. On off. Jadi naik turunnya PPKM itu tergantung pejabat. Kalau sudah mau naik, kalau sudah mobilitas mau meninggi, naikkan PPKM. Gimana Pak? Berbicara mobilitas, ganjil genap semakin melebar. Nah, berarti angkutan umum semakin padat. Nah, jadi kalau menurutku, ganjil genap pun sebenarnya nggak efektif untuk mencegah COVID. Kalau mencegah kemacetan, lumayan. Gua ngerasain. Kalau di hari ganjil lebih macet anjing. Gue sih ngerasa kalau pas hari genap lebih macet. Kenapa? Karena ternyata mobil ganjil menurut gue lebih banyak. Gue ngerasain anjing, mobil gue ganjil soalnya. Apalagi tendean, aduh. Jadi kalau menurut gue bro, ya kan? Contoh, sekali lagi logikanya kayak gini. Lu mau party satu tempat di tahun baru. Lu udah pengen party nih, 2 tahun nggak party. Oke? Syaratnya PCR. Harga berapapun. Hasrat untuk party tetap akan mengalahkan harga PCR. Ya atau tidak? Tuh. Berarti problemnya adalah orang yang pengen merayakan tahun baru. Emang tahun baru bisa digeser gitu? Ngomong sama Masehi gitu? Sama Romawi? Nggak bisa. Yang bisa lu lakuin adalah memperketat PPKM lagi. Berarti orang yang mau party di tempat-tempat ini, wisata, lu batasin. Sehingga partinya ini di daerah masing-masing. Atau nggak jauh-jauh. Sehingga yang bertanggung jawab adalah kepala daerah dan vaskesnya. Sesimpel itu kan. Jadi kalau ada yang rame-rame, daripada 1.000 orang rame-rame di daerah ini, mending 1.000 orang ini di 100-100 rame-rame di tempatnya masing-masing. Jadi setiap kepala daerah bertanggung jawab sama party di daerahnya sendiri. Paham? Ingat, pada Euro kemarin, Inggris itu sudah turun COVID-nya. Terus, final Euro kan, yang terjadi apa? COVID-nya naik bro, gara-gara dibahas sama supporter Inggris. Ngamuk sama Inggris. Itulah akibat mobilitas. Ketika orang Inggris di Inggris, COVID-nya gitu-gitu aja. Tapi ketika orang Inggris ke negara lain, bisa jadi itu akan menjadi masalah yang berbeda. Karena strain tiap negara itu beda-beda. Nah sekarang tinggal kita main naik turunnya PPKM. Jadi saya ada solusinya. Dan dari dulu saya udah bilang kayak gitu. Tapi saya nggak bisa memaksa orang, nanti dia nggak sok tahu. Kalau saya di lapangan, saya udah tahu. Kalau di lapangan tuh kita nggak usah munafik bro. Nggak usah Holy KRL aja rame bro. Nggak usah KRL, warteg aja rame bro. Angkringan rame bro. Pasar rame bro. Lu di Jakarta teratur. Lu ke Ciledug anjing. Lu Ciledug. Rangkas Bitung. Ya kan? Cipulir. Depok Margonda bro. Kalau kelewatan muternya jauh banget anjing. Ya kan? Lenteng Agung LA. Wah. Jatiwaringin, dah lah. Kalimalang, Ramangun, macet semua bro. That's it. PCR itu untuk diagnosa, bukan syarat administrasi. Apalagi orang mau ngantor harus PCR negatif. Berarti dia nggak baca Kemenkes. Ingat, orang sembuh dari COVID bisa aja masih positif PCR. Terus sekarang anak kecil boleh naik pesawat asal PCR. Ya orang anak kecil aja belum bisa divaksin bro. Baru penelitian kemarin Pfizer baru bisa. Masa lo suruh anak kecil untuk naik pesawat? Ceroboh nggak? Nah itu. Asal lambung gue naik. Itu aja video gue. Terima kasih.